aku akan menjelaskan bagaimana mekanisme dari OSI-nya. Kalau kemarin itu ada 4 manusia yang harus mengantuk dalam bentuk kloter, kita 5 menit aja di bawah. Jadi ada yang dapat 2 kayak gini, ada yang dapat 2 menjahit. Saya ingat tuh juga yang menjahit itu kalian menjahit sekaligus AFF yang membuka itu loh. Terus nanti semua itu dilakukan dalam 5 menit. Terus miliknya seingatku antara ya udah kayak terserah seurut-urut aksen atau dipilih sama dokternya, aku lupa. Ini barengan iya barengan dalam halaman. Iya. Jadi kayak seperti biasa, kalau nyanyi seperti biasa, terus habis itu ini kan karena ini tindakan, jadinya kalian tetap tindakan sambil ngomong gitu. Buat menjahitnya kalian nggak jahit mulai dari atas sampai bawah gitu, nggak cuma 1 atau 2 jahitan. Habis itu nanti dicek sama dokternya, habis itu dibuka. Kalau misalnya abses kayaknya ya udah cuma dicek abses udah keluar atau enggak, apa aja nanti tanya gitu loh. Itu semua 5 menit kok. Sudah, apakah ada pertanyaan? Pertanyaan soal cek? Tidak. Baik. Aku akan menjelaskan pada dulu. Menjahit dulu. Untuk menjahit kita persamaan persepsi terlebih dahulu ya. Jadi buat alat yang dibutuhkan itu pertama ada ini, folder. Terus habis itu ada gunting ini AFF atau gunting ya apa jaringan. Habis itu ada gunting biasa itu untuk yang motong benang nanti juga. Tapi kalau ini angkat benang, kalau ini yang motong benang. Terus habis itu ada buat kuret, kalau ini buat kuret nanti atau buat sisi nanti. Habis itu ini ada pinset yang chirurgis, ada pinset yang anatomis. Habis itu ada ini namanya scalpel. Ini yang mesnya itu yang ini namanya scalpel. Terus habis itu kalau ini untuk penyembuhan bisa. Terus habis itu ini ada anestesi, ini buat drainase nanti. Terus itu ini ada dak steril dari mesnya. Terus benang itu dibagi menjadi 2, ada yang dia itu benang yang non absorbable sama yang absorbable. Kalau yang absorbable itu dia sama ini namanya cat, ya plain cat ini dia itu ya udah kayak benang senar layangan warnanya kayak gitu. Sebenarnya ada yang besar tapi kayak yang kok kamu nggak dikasih kita mana ikut. Terus habis itu kalau benang biasa ya kayak gini, cuman dia lebih kokoh kayak mana ya ini. Kalau ini tuh benang yang benar-benar kayak gini. Ini tuh yang gabungnya ada di sini bukan ya? Ini isinya tuh kayak gini. Jadi dia udah gabung sih, kan nggak perlu yang masukin lagi. Terus kalau misalnya yang nggak langsung gabung dia kayak gini. Terus di situ jenis-jenisnya ini jenis-jenisnya jarumnya itu ada banyak, ada yang kayak gini, ada yang dia itu lebih tumpul gitu kan. Itu tuh tergantung indikasinya buat apa. Tapi kalau buat kalian sekarang itu tidak sampai kayak dikhususin buat mana yang buat muskulus mana yang enggak. Tapi ya udah kalian menjahit aja yang lebih perifer dan superficial. Terus itu ada NS, terus itu ada betadine. Nah kalau misalnya ini nanti itu buat drainase. Ini namanya kalau nggak salah Penrose. Ya kan, sebenarnya bisa juga pakai yang panjang itu drainasenya, yang panjang jadi kayak cuma gitu. Ini sebenarnya tidak ada alatnya, itu bengkok gitu. Sudah kasar gitu. Apakah ada yang kurang? Apakah ada yang ditambahin? Apakah ada yang bertanya? Dapat. Terus habis itu untuk langsung jahitnya ya. Jadi yang pertama seperti biasanya nyanyiannya kayak kalian perkenalkan diri terlebih dahulu, terus jelasin ini tuh tindakannya apa, terus habis itu tujuannya apa, terus konsen ke pasiennya, terus habis itu bilang buat baik jika ibu silakan untuk tidak pada bentuk pemeriksaan saya akan mencuci tangan, pakai handphone dan juga memastikan alat-alatnya. Dan habis itu baru yang kalian siapkan yang pertama apa? Yang kalian siapkan adalah iya. Yang mau kalian tidak sebelum itu kalian ngapain? Kalian harus ngambil atau memasang dari ini. Masangnya adalah yang ini lah bro. Udah, terus habis itu benang. Kemudian apa kamu? Ya Allah. Ini apa? Iya,
jahit maksudnya. Jadi kalau nanti kalau langsung giting itu bisa anestesi, jadi sambil menunggu dari bekas ini kan mempersiapkan terlebih dahulu. Jadi kayak setahu aku gitu ya, pasti dicatat tuh gitu Rek. Jadi kan kami ini dulu habis di gitu. Jadi bukan mempersiapkan mulai dari awal. siapanya cuma kita tatap aja. Oh, I see. Oke, berarti dimulai dari awal. Berarti yang kalian lakukan adalah tes terlebih dahulu baru kalian menyiapkan ini. Dalam keadaan apa harus ganti handphone? Enggak kan? Oke. Jadi aku udah ganti aku berarti udah pakai yang tadi handphone itu. Habis itu aku akan terlebih dahulu. Nah, ini bagi jadi dua, ada yang empat jahit bersih sama yang kotor. Kalau misalnya yang bersih berarti ya udah tinggal pakai betadine aja. Tapi kalau misalnya yang dia kotor, jadi pakai NS dulu baru betadine. Gitu. 3 kali tetap pakai ini seperti biasa. Terus kalau bengkok. Gitu. Terus habis itu baru setelah itu kalian pakaiin dak steril. Nah, habis pakaiin dak steril, kalian pertama anestesi terlebih dahulu, diambil tidak dikasih dosisnya lah. Jadi sesuai sama kegiatan, jadi diambil aja. Habis itu kalian pakai teknik diamond shape seperti yang diajarkan seperti biasa. Nanti anestesi beneran nggak? Enggak, itu udah kalian kayak gini doang kan. Aspirasi, tarik untuk ke sono, terus dikasih udah. Maksudnya besok itu pas si dokter kamera itu kita beneran anestesi atau cuma ngomong doang? Sama ini sih, sama untuk pada ini. Terus habis itu kalian baru menunggu beberapa menit. Habis itu diuji pakai yang namanya service. Kemarin materinya jelasin ditunggu berapa menit? 5-10 atau 10-15? 10-15 ditunggu, habis itu baru diuji pakai service apakah dia itu sudah mati rasa atau tidak. Terus habis itu setelah itu kalian siapkan ininya. Cara masaknya udah tahu semua. Ini dipegangnya pakai sepertiga, terus pegangnya pakai ini. Apapun alat pasti megangnya. Terus habis itu ini pegang salah satu, terus itu kalian megang kan dari belakang, habis itu dianuin ke depan. Ini kayak gini. Dia dari sisi panjang dan sisi pendek. Terus kalau kalian jahit karena kalau kalian jahit berarti tutup ini sama ini. Jadi yang pertama kalian masukin ini dulu. Jadi ini tuh membantu kalian buat kayak ngebuka atau ngarahin dari jarumnya. Kalau mau jahit itu enggak setipis itu sebelah sini, tapi cuma terlalu lebar. Jadi udah keluar gini, baru kalian giniin, kalian masukin ke yang satu ini. Nah sebenarnya kalau misalnya pakai benang yang asli, dia itu nggak bakalan goyang-goyang atau gampang lepas gitu loh Rek. Tapi karena ini benangnya agak tricky, jadi beda. Sama dokternya kalau setauku, seingatku itu boleh dipegang pakai tangan. Ini kalau OSI juga jangan pakai yang benang sepanjang ini juga nggak bagus sih. Kayak beda sekutunya aja. Terus habis itu ini pakai teknik 2-1-1 atau 2-1-1. Berarti 2 diambil habis itu ke kanan. Yes, maaf. Ya Allah, benangnya Rek. Angin. Terus habis itu ke kanan. Terus kalau nali itu jangan, kalau ngepaten itu jangan terlalu keret. Kalau keret tuh gini Rek. Nah ini keret banget kan. Jangan seperti itu. Tapi jangan terlalu longgar juga. Jadi kayak yang pas aja, menggunakan hati saja. Terus habis itu 1 T. Terus itu ke kiri. Sama. Terus 1 lagi ke kanan. Di situ kalian bisa gunting pakai ini guntingnya. Kalau gunting biasa, kalian guntingnya harus miring. Terus kalau gunting jangan terlalu yang pendek banget, tapi jangan terlalu yang panjang. Terus tadi aku menyentuhkan terlalu rapat, jadinya rapat benar. Udah seperti ini. Bakal ditaikkan ke jahitnya. Terus setelah dijahit, kalian bersihkan lagi menggunakan NS.
jadi kan bekas betadinnya tuh kan bisa lagi ke NS. Itu kalian baru ambil. Setelah itu kalian bisa beli yang namanya salep. Ya kita kasih bener kan, dia pakai salep dulu, habis itu dikasih Gipavit. Tahu Gipavit? Yang dia kayak jaring-jaring itu loh kan ya. Terus itu sebenarnya dia panjang dan besar, habis itu kalian potong aja, habis itu kalian sesuaiin sama lukanya. Kalau punya habis itu not Gipavit. Yang kayak jaring-jaring itu loh Rek. Tempat besar tempatnya. Apa itu namanya? Ya pokoknya yang itu nanti kalian cari ya. Itu namanya itu yang kayak jaring-jaring. Di situ dipotong, habis itu ditempelin, baru dikasih Gipavit. Gipavit itu yang kayak biasanya kalian bening, tapi tengah-tengahnya kayak ada kasarnya gitu kan. Sudah selesai. Apa ada yang mau ditanyain buat menjahitnya? Itu nanti kelas pasti cuma 1 kali. 2 kali kayak terus. Oh maksudnya yang malinya? Maksudnya kan jahitnya tadi cuma 1 kali. Oh dua. Minimal kayaknya 2. Karena dulu aku nggak dapet ini, aku dapetnya yang sisi akses gitu. Jadi kalian pasti kalian bisa ke teman-teman kalian yang udah maju. Tahu kalian naik ke dokternya. Seingatku temanku jahitnya 1 atau 2 gitu. Baru habis itu kan kalian kan disuruh ngebuka jahit-jahitnya. Jadi seperti tadi namanya sahabat terdahulu, habis itu jelas tindakannya apa, tujuannya apa, habis itu kamu konsen, kalau dia bersedia, habis akan duduk, habis itu harus dalam itu selalu menyiapkan segala macam. Terus habis itu pertama kalian ini kalau kayak gini di asepsis atau enggak? Kalau untuk jahit kan di asepsis atau enggak? Pertama kan kalian pasang dak steril terlebih dahulu. Terus kalian keluar situ jadi lukanya. Pertama sebelum di asepsis itu kan dia pakai Gipavit nih. Kasa, kalau misalnya nggak ada Gipavit kan boleh pakai kasa kayak gitu kan, terus Surfatul. Ya, Surfatul. Ya, Surfatul. Ya jadi sebelum dari dikasih salep, pakai Surfatul baru Gipavit atau plester dari kasa sama pressor. Gitu jadi pilihan. Udah. Nah sebelum kalian ituin asepsis, hubungan bersihin terlebih dahulu kan ada dulu kan kayak jadi dari lukanya itu bagaimana, apakah dia itu sudah menutup, apakah dia bernanah, apakah dia infeksi, apakah dia ada pesnya, pokoknya begitu. Habis itu kalau udah berarti indikasinya bisa dibuka atau enggak. Nah sebelum itu kalian kan buat buka kayak gitu kan lukanya pasti kayak nempel-nempel gitu loh. Nah itu kalian kombinasi itu pakai NS, jadi kayak kalian namanya NS, jadi dia kan enggak, jadinya lembab gitu loh, bukan yang menempel. Terus buka, taruh tengkok. Terus itu baru kalian lihat, asepsis deh. Asepsisnya seingatku juga ini tuh pakai ini apa NS dulu, terus pakai betadine, jadi sama kayak yang tadi sama NS kan. Pakai edam apa? Pakai edam. Habis itu kalian baru buka. Kalau bukanya pakai yang mana? Pasti udah banyak. Yes. Jadi pakai ini. Ininya yang masuk ke dalam ya. Dan setelah ini cara megangnya kayak gini. Kalau misalnya sebenarnya kalau misalnya lukanya kalau misalnya benangnya itu udah yang kayak ini udah bisa gampang, tetap pakai ini sih bisa. Kalau misalnya dia pasti kayak yang stagnan kayak itu ya udah kalian dulu masukkan ininya bisa dipotong ini. Gitu guys. Habis itu kalian asepsis lagi, bersihin lagi, habis itu kalian ambil jam sterilnya dulu, habis itu asepsis lagi, asepsis lagi, ya habis itu kalian edukasi. Baca edukasi waktu menjahit itu apa aja? Yang jahit sebelum dibuka, edukasinya Kak IE-nya apa aja? Waktu setelah dijahit, berarti Kak IE-nya buka, datang lagi, terus lagi, terus Kalau ada kendaraan bisa mendatangi plastik terbuka. Terus kalau saja nyeri berarti dikasih. kalau nyeri dikasih analisis. Kalau misalnya dia takut infeksi, berarti kita harus memberikan dikasih antibiotik. Jadi dikasih Dari analisis, infeksi.
dia kontrol lagi itu bisa 2 sampai 3 hari juga boleh kontrol. Habis itu kalau misalnya ada permasalahan seperti kerasa infeksi atau jahitannya kerampetan dan sebagainya itu bisa langsung datang lagi. Terus kalau misalnya terus habis itu kalian meresepkan atau memberikan kepada pasiennya itu antibiotik di jumlah sampai habis, karena itu untuk mencegah dari infeksinya tadi, sama dikasih analgesik untuk anti nyerinya seperti itu. Terus harus dihindarkan dari air gitu. Terus sedangkan kalau misalnya KIE nya setelah membuka tadi itu berarti dia nggak boleh kena air terlebih dahulu. Kalau misalnya ada apa-apa berarti langsung dikontrol lagi. Oke. Oh, aku mau tanya lagi, salepnya itu dikasih waktu setelah jahit atau setelah jahitnya dibuka? Setelah jahit kan? Kalau setelah jahitnya dibuka dikasih apa? Jangan aku di sini. Kita mesti antibiotik. Iya, tapi juga. Iya, untuk mengobatan juga. Bentar ya. Jadi kalau aku salah iya. Nah, kalau berdasarkan catatanku, dikasih salepnya itu waktu lepas jahitan. Jadi sebelum jahit itu, pas setelah jahit itu nggak dikasih, cuma dikasih surfatul, dikasih hipafit. Tapi kalau misalnya udah dibuka jahitannya, baru dikasih gentamicin di salepnya. Gitu guys. Oke. Terus mau aku tanya dulu, biar memastikan. Tadi untuk teknik jahitnya gimana? Maksudnya cara mengikatnya berapa? 2 1 1. 2 ke kanan, 1 ke kiri, 1 ke kanan lagi. Itu dipotongnya miring atau lurus? Miring. Pakai gunting yang mana? Terus di situ dipegangnya buat jarumnya itu di bagian mananya? Manis. Jarum. Ya, seperti tadi temanmu itu ada yang nilainya kayak gini. Ada yang dia itu ngiranya itu dipegangnya gini. Ini salah ya guys. Yang benar adalah bagian ujungnya ini kan taruh sebelah sini, sepertiganya. Terus kunci. Ini salah. Terus habis itu ini satu itu megang benang, satu benang di sini. Habis itu dari belakangnya seret diputar ke depan. Terus habis itu sampai ada suara ceklek. Itu berarti udah paten, udah pakem. Terus apa lagi ya? Pikir. Kalau misalnya habis dijahit berarti dikasih apa? NS, untuk surfatul, habis itu pasta atau hipafik atau ya itu pasta atau pakai hipafik. Kalau misalnya lepas jahitan, berarti sebelum kalian asepsis, kalian kan itu masih ada hipafiknya atau masih ada pasanya yang menempel, berarti harus dikasih apa dulu? Terus kalau lepas jahitan harus pakai gunting yang mana? Ya, guntingnya. Aku ingat tuh gunting jahit atau angkat jahitan gitu. Iya kan, gunting aja kan. Terus habis itu ininya yang masuk ya guys. C-nya ini kan kalau misalnya kalau langsung gini kan susah toh. C-nya ini kalian buat kayak kita nyantolin gitu, habis itu potong. Tuh, ini adalah contoh yang terlalu rapat. Ini kan terlalu susah. Terus nanti hasilnya itu nanti katanya dokter itu kayak merek banget gitu loh, ya kan nggak enak ini. Terus apa lagi ya? Kalau habis lepas jahitan berarti dikasih apa? Gentamicin. KIE-nya kalau setelah dijahit apa? Analgesik, antibiotik, bisa kontrol bisa sehari. Kalau ada apa-apa boleh datang lagi. Kalau misalnya lepas jahitan, KIE-nya apa? Yang warna air,
Terus kalau misalnya ada masalah sudah datang lagi. Sudah kalian ditanyakan buat jahit juga melepasnya. Sebagai penanganannya sampai berapa? Sampai kering. Apalagi kalau misalnya kasar kan memang rentan, kalau kena air kan dia bakal lemes ya. Tapi kalau misalnya hibafik itu enggak, hibafik itu yang kayak kamu tahu model Hansaplast, tapi dia yang bening, yang kayak Hansaplastnya Korea itu Korea. Makanya ada apa namanya sih? Iya, makanya dia itu kayak ya udah dia tidak bakal nembus air gitu loh. Kalau Hansaplast yang coklat itu dia bisa nembus air tetap loh. Iya. Tapi kalau Hansaplast yang plastik bening itu enggak. Itu sama dengan hibafik, cuman buat gitu. Gitu. Udah, apakah ditanya lagi? Sudah guys, oke. Karena ada incisive abscess. Kalau incisive abscess berarti yang dibutuhkan apa aja? Scalpel, yang namanya scalpel yang mana? Yang ini Terus habis itu yang mesh yang mana? Terus habis itu apa yang dibutuhkan? Terus itu di nose. Ini restasi, jadi laser. Terus ini, habis itu ini kucing. Terus itu untuk sel. Sudah. Apakah ada yang endorse? Iya. Ya itu jadi itu biar nanti kan rupanya kan misalnya masih ada keluar yang bisa basah, keluar kayak cairan ya. Jadi bisa keluar dari sini. Ya, that's why ini terima kasih. Oke, mari kita mulai. Yang pertama, kalian perkenalan diri, salam. Habis itu kalian jelasin kalian melakukan tindakan apa. Habis itu tujuannya apa. Terus habis itu inform konsen, apakah punya bersedia atau tidak bersedia, apa yang tidak bersedia, silakan menuju atau tidak mendapat pemeriksaan. Habis itu saya akan cuci tangan dan memakai handscoot dan menyiapkan alat-alatnya. Udah, jadi yang pertama kalian asepsis terlebih dahulu. Kalau asepsis ini juga pakai ini sama ini nggak sih? Ya, kalian kemarin waktu dokternya ngejelasin kalian video nggak? Nggak, maksudnya ada salah satu yang video. Nah itu share ke teman-temannya aja. Teman itu aku ada yang miss atau kalian ada yang tidak mendengarkan. Apalagi buat yang trik itu yang asepsis, karena asepsis tiap dokter tuh kayaknya menjelaskannya berbeda gitu kan. Ada yang pakai beta diskin, ada yang pakai NS doang, ada yang pakai. Nah kalau yang ini itu sama kayak kita sini 3 kali, apalagi untuk yang luka kotor habis itu pakai NS kan gitu. Nah setelahnya kalian kasih maaf bro, habis itu kalian kasih ini bisa bolong seperti. Terus habis itu kalian apa yang disiapin apa sekarang? Itu yang air sama bantuan. Terlebih dahulu. Jadi kalau yang ini kemarin diamond shape atau enggak? Jadi ya udah. Kalau misalnya apa sih namanya abses itu kalian harus hati-hati buat tidak menyentuh pada bagian aksesnya. Maksudnya enggak menembus ke aksesnya. Jadi kalau misalnya ya ngapain kalian di sisi ya udah merembes nanti ya. Jadi kalian hindari pada bagian itu. Jadi kayak di sekitarnya aja. Kayak diamond shape seperti biasa. Untuk di aspirasi habis itu dorong, pindah lagi itu, terus hasilnya juga. Nah, habis itu kalian tunggu lagi 5 sampai 15 menit sama kayak tadi. Habis itu diuji pakai itu diuji sampai benar-benar merasa ketentu mati rasa, baru kalian bisa menyiapkan sesi. Ini bro. Oh iya. Wale. Iya, cuma Sebenarnya nggak boleh ditentu pakai tangan ya. Itu akan pasti berbeda.
Kan pakainya sebelah sini dulu. Kalau dokternya di mana? Di depan apa? Depan sini. Iya, masak. Oh iya, bukanya sama dari belakang ya. Kalau masak tuh taruh depan. Ini jadi sesuai antara ini arahnya ini sama ini guys. Itu, habis itu kalian masukin. Udah, ada biar suaranya ada ceklik gitu. Di situ kalau udah kan tadi kan kalian pastikan di mana letak punktum apa ya, kayak letak yang paling atasnya, yang paling pucuk. Di situ untuk tekniknya itu kalian fiksasi pakai ini. Caranya itu ada yang dia ke depan gini seret, ada dia juga yang sini seret gitu. Yang ke depan gini. Enggak. Balik ya, balik. Oh ini, oke. Habis itu kalian bersihkan terlebih dahulu kan nanti kan dia bakal merembes toh. Gimana kalian bersihin, kan harus buang. Habis itu kalian baru pakai ini bon kuret, habis itu dikeluarin, bon kuret. Jadi sampai dia keluar darahnya gitu. Kayak itu loh jerawat. Terus ada juga yang namanya retraktor. Retraktor itu buat kalau misalnya dia itu susah berjalan seperti itu. Ini biasanya, tapi retraktor ini biasanya digunakan buat yang sisi tumor. Begitu. Habis itu setelah dibersihkan pakai bon kuret, dari situ kalian pakaiin ini. Kalian ambil NS, habis itu baru di. Nah itu sampai keluar dia cairan gini. Kayak gini, udah kan? Terus habis itu kalian baru masukin yang namanya ini. Pendosnya atau yang panjang itu, lupa aku namanya apa. Pakai yang ini aja. Oh, apa direndam dulu. Direndam pakai betadine kan. Habis itu dimasukin gini. Udah masukin aja. Udah, jangan sampai disisain ya. Sisain keluar sedikit aja. Berarti ini susah guys, karena ini tidak dipotong sampai dalam-dalam. Ini habis itu baru kalian pakaiin kasa. Pakaiin kasa atau pakai ini? Pakaiin kasa gini. Kalau bisa kasanya itu yang lumayan agak tebal, karena kan dia kan keluar cairannya dari sini toh. Jadi dia bakalan merembes kalau misalnya ininya tipis. Oh ya, sebelum dikasih ini kalian harus membersihkan terlebih dahulu ya. Dibersihkan terlebih dahulu, baru kalian kasih ini untuk diplester. Sudah, itu lepas dari sterilnya. Sudah. Habis kasa diplester. Nah mungkin dong kasa doang. Apakah dia dipegangi oleh iman saja? Tidak. Terus apakah ada yang ditanyakan, ada yang beda? Itu insisinya berapa? Maksudnya Dokternya nggak bilang berapa senti sih. Seingatku bilangnya kayak ya udah secukupnya kita gitu. kita ya. Oh, Tapi biasanya alatnya udah boleh. enggak. Nanti kalau sudah ada hari, insya Allah. Belum lagi kalau, tapi lo nggak tahu nih kalau misalkan kloter yang belakang ya. Berarti dokternya kembali benerin lagi dulu. Iya. Ini kan bakal ada susun lagi kalau gitu guys. Terus cara nyopotnya itu nggak apa-apa. Oh, kita udah ke kayak Ini. Jadi kalau bisa kan ini kan bukanya kan dari belakang ya. Terus habis itu waktu kalian buka itu ininya dikeluarin dulu, cedek-cedek gitu. Jadi pas megangnya pasang lagi juga. Kalau misalnya kalian bukanya kan dari sini toh, itu kalian kunci dulu. Jadi biar nggak muncul kemana terus itu emang susah guys. Jadi itu kesabaran aja. Kecuali yang pro. Gitu. Apakah ada yang mau ditanyakan, ada yang beda? Terus KIE-nya apa kalau habis dia nulis? Kalau misalnya ada, iya. Kalau misalnya ada apa-apa, datang lagi. Kalau bisa jangan kena air. Gitu. Dia sampai 3 hari sama. Kalau ada yang ditanyain, Rek, itu caranya itu, ini kan sebenarnya kan ada jarum nutup ya, terus putulin tag. Bisa nih,
udah habis ya. Udah betulin rambutnya dulu. Kucing. Kucing. Oh ini kucing. Kucing. Tadi. Makanya karena kita Tadi. sampai banyak kayak gini. Iya. Sampai ininya itu keluar putih-putihnya, putih cerah bening. Sudah. Apa kalian tanyakan? Jika tidak ada tanyakan, kalian silakan mencoba dan tetap satu. Oh banyak sih. Kita sudah mau isi.